Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah pada sore yang cerah ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di seluruh penjuru dunia. Di bulan suci ini dosa-dosa diampunkan, amal-amal dilipat gandakan. Baiklah, pada sore yang cerah ini telah hadir bersama kita pemateri pada sore hari ini, yakni Ustadz Jamaluddin Hamid SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz? Apakah puasa antum lancar? Alhamdulillah binikmatillah, sangat baik, sangat lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada sore hari ini beliau akan menyampaikan mau'izatul hasanah yang bertema keagungan di bulan Ramadan. Baiklah, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi iftarada alaina siyama fi syahr Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fasihil lisan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, li wa li walidayya wa walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, innallaha ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang begitu agung, yaitu kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita juga diberikan kemauan, keringanan hati untuk melaksanakan rutinitas ubudiyah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada bulan suci Ramadan kali ini kita mendapatkan apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu suatu yang sangat berharga, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita konsisten menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di Ramadan yang ketiga ini
kita mengangkat tema keagungan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, baik apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang begitu agung. Bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Azimu ma azzamallah. Agungkanlah apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, fa insyaallah kita juga akan menjadi hamba Allah yang agung karenanya. Lah bagaimana kita menyikapi datangnya bulan yang agung ini, itu yang menjadi permasalahan. Jadi tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Kalau kita mau menjadi agung disebabkan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah, maka tentunya kita sudah mempersiapkan diri bahkan sebelum hadirnya tamu agung ini, yaitu Ramadan ini. Kita sudah, sebagaimana kita ingin atau mendapatkan informasi bahwa tanggal tertentu, waktu tertentu akan hadir tamu yang agung. Tentunya kita tuh sudah menyibukkan diri, sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam sarananya, dengan berbagai macam persiapannya, supaya tamu yang agung yang datang kepada kita ini tidak mengecewakan, dan kita mendapatkan manfaat dari kedatangan tamu yang agung tersebut. Dia tidak datang dengan sia-sia, kemudian dia kembali, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kosong, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan yang dibawa oleh tamu yang agung itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita semua merasakan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mau mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, menganggap berbeda bulan suci Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya, maka tentulah kita telah mempersiapkan diri kita melayaninya dengan sebaik mungkin, kemudian kita menjaganya dengan sebaik mungkin sampailah tamu agung ini berlalu. Nah, seperti itu gambaran ketika kita hendak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keagungan dari titipan Allah yang maha agung tersebut. Keagungan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftarada alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah, Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan dikatakan oleh ulama, dimaknai oleh ulama adalah sesuatu yang sangat panas, atau dalam arti kata yang lain, pembakar. Oleh karenanya berbeda para ulama mendefinisikan Ramadan ini. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pembakar daripada sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita. Ramadan hadir sebagai sarana untuk menjadikan kita bersih daripada sifat-sifat tercela. Ramadan hadir
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar di dalam hati kita tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ujub, tidak ada lagi ananiyah, sifat ananiyah, keangkuhan, tidak ada lagi sifat malas dan lain sebagainya dari sifat-sifat mazmumah. Ramadan sebagai sarana yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu agung untuk kita untuk menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Ini satu versi ulama mengatakan demikian. Ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwa Ramadan itu adalah pembakar daripada dosa-dosa kita, penghangus, penglululantahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Disebabkan sarana Ramadan atau kehadiran Ramadan yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nah, tentunya kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang besar kita butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan suci Ramadan rahmat Allah begitu luas terbuka, sehingga pintu taubat begitu luas terbuka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Nah, ini dosa-dosa antara hamba dan kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kepada sesama manusia, maka manusia itu butuh untuk saling memaafkan, saling halal menghalalkan. Ini makna Ramadan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian sesuatu yang menghapus, yang membakar, yang melululantahkan akhlak-akhlak mazmumah, sifat-sifat tercelah yang ada pada diri kalian. Telah datang kepada kalian Ramadan, yaitu pembakar, penghangus dosa-dosa kalian yang telah lalu, sehingga diharapkan keluar daripada bulan suci Ramadan kamu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas lagi, Ramadan itu syahrun mubarakun, adalah bulan yang diletakkan oleh Allah di dalamnya keberkahan. Nah, sebagaimana kita ketahui, para ulama mengatakan al-barakatu thubutu syai' fil khair atau ziyadatu syai' fil khair. Keberkahan itu adalah tetapnya sesuatu dalam kebaikan atau bertambahnya sesuatu dalam kebaikan. Artinya ketika keberkahan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umur kita, maka umur kita akan menjadi atau akan kita gunakan dengan aktivitas-aktivitas yang saleh, yang salihah. Kalau Allah letakkan keberkahan itu pada harta kita, fa insyaallah harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal dan kita belanjakan dengan cara yang halal. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan itu pada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada kedua orang tuanya dan berguna kepada nusa dan bangsa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan tersebut di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, di bulan suci Ramadan Allah letakkan keberkahan di dalam. Nah, sehingga berlipat ganda kasih sayang Allah, berlipat ganda pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Kullu amali ibni Adam yudha'afu minal isri ila 700 dhifin illa as-sawmu li wa ana ajzi bi. Bahkan di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap anak cucu Adam itu dilipat gandakan pahala kebaikannya dari 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku dan aku yang membalasnya. Artinya puasa ini terlebih dalam bulan suci Ramadan tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, tetapi
ditentukan oleh Allah dengan anugerahnya yang maha indah kepada orang yang berpuasa tersebut. Nah, keberkahan daripada bulan suci Ramadan ini begitu nyata, begitu istimewa, nah sehingga betul-betul sangat rugi bagi orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keberkahan yang telah diletakkan oleh Allah atau keagungan yang Allah tetapkan pada bulan suci Ramadan tersebut? Maka Rasulullah kembali memperjelas, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan kepada kalian puasa pada bulan suci Ramadan itu. Nah, puasa itu maknanya kalau kita pahami al-imsak atau menahan. Nah, dalam definisi fikih, puasa itu menahan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini al-imsak, menahan. Kita dilatih oleh Allah. Nah, di bulan berpuasa difardukan kita berpuasa, artinya kita diperintahkan untuk menahan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Yang tadinya makan halal jadi haram, jadi tidak boleh, wajib kita tahan. Minum juga begitu. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diperintahkan kepada kita untuk ditahan sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, terlebih puasa itu bukan hanya menahan dari lapar dan haus, bukan hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala jangankan memerintahkan kepada kita, jangankan menahan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, apakan lagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja kita diperintahkan untuk menahannya, apakan lagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau terlebih lagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Agar puasa kita penuh dengan makna dan kita mendapatkan keagungan atau keistimewaan yang Allah titipkan pada bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kita semua bukan hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan dari sesuatu yang dapat merusak nilai-nilai keagungan yang Allah letakkan pada puasa tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula dzur falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, yang puasa menahan makan tapi mulutnya berbicara yang kotor, berbicara yang dusta, riba, bohong dan lain sebagainya, dia tidak mampu menahannya. Ini mewakili, karena yang paling banyak berdosa itu adalah mulut, mewakili anggota-anggota yang lain. Barang siapa yang tidak mampu menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya kamu hanya menahan lapar dan haus tetapi tidak menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa, artinya menahan sesuatu yang halal, sesuatu terlebih sesuatu yang diharamkan pada bulan suci Ramadan. Atau berpuasa kita pada bulan suci Ramadan tersebut. Nah, agar apa? Agar tuftahu fihi abwabul jannah. Dengan kita berpuasa dengan sebenar-benarnya,
bukan hanya menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tetapi juga menahan hawa nafsu kita, menahan sifat-sifat mazmumah kita, menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan tangan, kaki dan lain sebagainya dari anggota tubuh kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa itu tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Artinya ketika seseorang telah menjalankan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka Allah perkenankan pintu surga yang mana saja yang dia mau untuk dia masuki. Karena dibuka baginya abwabul jannah, bukan babul jannah. Bukan satu pintu, tapi pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia telah melaksanakan kewajiban yang dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Wa tughallu fihi abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa taala kunci pintu-pintu neraka. Allah tutup. Disebabkan tadi dia telah melaksanakan kewajibannya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dia lakukan amal-amal saleh pada bulan suci Ramadan, dibukakanlah pintu rahmat Allah kepadanya berupa surga, ditutuplah pintu murka Allah berupa neraka untuknya. Wa tughallu fihi syayatin, sehingga setan tidak mampu untuk menggodanya, menyesatkannya dari jalan kebenaran, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan tersebut juga Allah informasikan kepada kita semua, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, malam yang sangat agung, yang mana Allah memberitahukan kepada kita semua, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yaitu malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an atau ketentuan, dan malam itu adalah malam yang nilai apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan lebih baik daripada seribu bulan. Nah, ini diantaranya keistimewaan atau keagungan-keagungan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat, saimin saimat ya rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bulan Ramadan ini tadi mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memanggil hamba-hambanya secara khusus, tidak secara umum. Allah tidak menggunakan kalimat ya ibadi atau ya ayyuhan nas, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin, yang memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menjaganya, yang memeliharanya, yang menentukan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Kemudian Allah lah tempat dia meminta dan tempat dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jualah tempat dia mempertanggungjawabkan apa saja yang pernah dia lakukan ketika dia berada di atas bumi yang fana ini.
berangkat dari keyakinan tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua hati yang terpanggil dengan panggilan Allah ini. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, tidak semua hamba Allah yang mengagungkan bulan suci Ramadan ini. Ada orang yang ketika datang bulan suci Ramadan anggapannya biasa-biasa saja, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian ada juga orang yang ketika bulan suci Ramadan datang, bahagianya bukan karena dia ingin mempertebal keimanannya, mendekatkan dirinya kepada Allah, ingin meraih takwa yang disediakan Allah, tetapi mungkin ada nilai ekonominya. Ada orang yang ketika datang bulan suci Ramadan malahan susah. Oh, tidak sadar Ramadan lagi datang, sebentar lagi Lebaran lagi, belanja lagi dan lain sebagainya. Nah, tidak semua orang. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan yang beriman, orang yang beriman. Nah, Allah pertegas siapa itu orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil seseorang itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bergetar hatinya, akan tergerak hatinya, akan mempersiapkan dirinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dia riyadhah, latihan, menjalani ibadah puasa, menahan hawa nafsunya agar dia memperoleh sesuatu yang telah dititipkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak hati. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa harap, penuh dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ketika dibacakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, makin bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah rasa takutnya kepada Allah, makin tambah rasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala dia pasrah, dia menyerahkan dirinya atas segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ah, ini sikap orang-orang yang mengagungkan, menerima, menyambut dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan orang-orang inilah nantinya yang akan menjadi tanda-tanda yang akan mendapatkan berangkat daripada keimanan, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, ketika diperintahkan untuk mereka, untuk orang yang beriman ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian. Ini dia sadar dengan segala pengetahuannya bahwa siam itu bukan hanya dia dilatih untuk menahan sesuatu tadi yang membatalkan puasa, tetapi as-siyam, para ulama-ulama tasawuf begitu banyak memaknainya dengan makna seperti Al-Imam Ghazali juga memaknai dengan makna sabar, ada yang memaknai dengan makna ikhlas, ada yang memaknai dengan makna disiplin, ada yang memaknai dengan makna, begitu banyak makna. Kita ambillah salah satunya di antaranya sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, makna daripada siyam itu adalah sabar. Nah, sebagaimana juga atau cocok juga seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, as-siyamu nisfus sabri.
puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran. Di dalam siyam atau di dalam puasa itu kita dilatih, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang sabar. Sabar apa? Sabar itu terbagi menjadi tiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, juga Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan sabar itu terbagi menjadi tiga bagian. Sabar yang pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, kita menerimanya dengan segala konsekuensinya. Kita lemah, mungkin kita lelah, mungkin kita sakit, mungkin kita ngantuk, mungkin juga banyak godaan-godaan yang tadinya akan merusak nilai-nilai daripada ibadah puasa kita, tetapi dengan penuh kesabaran kita menjalani. Nah, sehingga kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Allah juga menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas balasan atau pahala daripada puasa itu tanpa batas. Kesabaran itu tanpa batas. Jadi dalam puasa tersebut kita dilatih untuk puasa taat kepada Allah di dalam menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah di dalam menjauhi larangan-larangannya, taat kepada Allah juga menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali atau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sabar itu terbagi menjadi tiga, dan sabar itu bagian daripada puasa. Nah, ketika seseorang dididik untuk menjadi hamba Allah yang sabar, dan sabar ini melekat di dalam dirinya menjadi karakter dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala tentulah akan menjatuhkan cintanya kepada orang tersebut, akan memberikan ketakwaan kepadanya. Bukankah kita sering mendengar innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan sabar dalam menjalani perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menerima ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ini salah satu di antaranya. Begitu banyak lagi pendidikan atau latihan-latihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sarana di dalam siam itu, di dalam puasa tersebut. Nah, sehingga ketika orang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh ketawaduan tadi, maka pantas dan wajarlah dia kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kebaikan dunia dan akhirat itu dikumpulkan menjadi di dalam satu peti, maka peti itu dinamakan takwa. Artinya pantaslah dia mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, ketenangan dunia dan ketenangan akhirat, kemudian kelapangan dunia dan kelapangan akhirat, kasih sayang dunia dan kasih sayang akhirat. Apapun kebaikan ada dalam pekerti takwa. Nah, ketika seseorang menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya, maka pantaslah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya dia nyaman, dia bahagia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menggambarkan betapa bahagianya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Satu di antaranya yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu orang yang berangkat daripada keimanan atau keyakinan kepada Allah, dipanggil dia untuk melaksanakan ibadah siam atau puasa, wa kanu yattaqun, sehingga dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah mengatakan lahumul busyra, untuk mereka lah al-busyra, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Saimin-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk melayani Ramadan, mengagungkan Ramadan, tidak menganggap Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, tetapi mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan juga menjadi agung sebab mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu salah satunya didapatkan melalui dengan sarana puasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan di dalam menjalani ibadah puasa kita mulai dari awal sampai akhir nanti, sehingga kita betul-betul menyandang predikat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini dari kami, silakan. Baiklah, itu tadi yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Begini Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Kan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bagi kita yang perempuan, dalam satu bulan itu pasti ada yang namanya haid. Jadi ketika di bulan Ramadan itu terkadang kita tuh merasa sedih dan ada sedikit tidak terima, kenapa pas kita lagi semangat-semangatnya untuk memperbaiki diri, untuk tadarus, tarawih atau sejenisnya lah untuk dalam meningkatkan ibadah kita, datanglah itu. Apakah berdosa kita ketika merasakan kecewa dan ada sedikit tidak terima itu, dan bagaimana cara kita bagi perempuan yang haid ini untuk mengganti ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan orang yang dalam keadaan suci, Ustaz? Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika seorang perempuan dikabarkan oleh Rasulullah bahwa aku melihat banyak di antara perempuan itu adalah penghuni neraka. Kemudian perempuan tersebut protes, maka Rasulullah mengatakan, bukankah perempuan itu terdapat dua kekurangan? Kekurangan yang pertama, dia ketika salah satunya adalah ketika datangnya haid, dia tidak puasa dan dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Tetapi haid ini bukanlah suatu penghalang bagi seorang hamba, terutama yang perempuan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selama yang pertama dia ridho terhadap ketentuan Allah, yang kedua dia ganti ibadah-ibadah yang dia begitu semangat melakukannya pada bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang dibolehkan lainnya. Dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi dia adalah misalnya seorang istri, dia melayani orang yang berpuasa, suaminya dan orang yang berada di dalam rumah tangganya. Ini
tidak mengurangi nilai keagungan yang Allah titipkan pada bulan suci Ramadan pada perempuan atau pada wanita tersebut, karena niatnya sudah begitu indah, sudah baik, sudah begitu semangat untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, namun dia didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berupa haid tersebut, sehingga dia hanya terhalang puasa, salat dan membaca Al-Qur'an. Sedangkan pahala sedekah, melayani atau ibadah-ibadah salihah yang lainnya tetap dia lanjutkan, dan dia tetap menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jalan baginya untuk mendapatkan keagungan atau kebaikan-kebaikan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada bulan suci Ramadan tersebut. Nah, jadi bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya puasa, bukan hanya salat, bukan hanya baca Quran, tetapi sebenarnya dalam segi segala aspek kehidupan kita diminta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepadaku. Artinya dalam segala aspek kehidupan kita, ketika kita mampu memanagenya, mampu mengarahkannya, dia akan menjadi nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perempuan tersebut mendapatkan hal yang sama yang didapatkan oleh laki-laki. Nah, ketika dia betul-betul mengagungkan, menjaga atau melaksanakan, menghormati Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan mengarahkannya kepada aktivitas-aktivitas ibadah. Mungkin demikian. Baiklah, dari apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran bahwasanya di bulan suci Ramadan ini betapa ruginya kita jika tidak meningkatkan kualitas ibadah, tidak meningkatkan keimanan kita, dan malah kita bermalas-malasan, goflah, lalai, dan tidak ada zauknya, tidak ada rasanya ketika menghadapi bulan Ramadan ini. Hingga selesainya kita tidak mendapatkan apa-apa, betapa ruginya. Baiklah para hadirin dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syamsi Nahar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.